Perjanjian damai tidak kunjung terjadi. Israel makin di ujung tanduk. Tapi bagaimana nasib saudara kita yang ada di Gaza? Tapi Buya, ini fakta-fakta ini terbuka satu persatu. Ya, bagaimana Israel juga tidak sekuat itu ternyata. Sekarang menuju kehancuran juga begitu. Alhamdulillah. Udah pernah ada nubuahnya, Buya? Bukan nubuah lagi, ayat. Saat ini kejayaan Israel itu dengan kesombongan dan kebiadabannya ada di puncaknya, itu adalah sekarang. Jadi nggak ada lagi masa berikutnya. Ini adalah masa yang kali kedua itu. Benyamin Netanyahu ya, dia sendiri mengumumkan di televisi, termasuk Ben Gvir, termasuk menteri perangnya, ya, menteri pertahanannya, wajib bunuh si Sarah itu. Sarah harus mati. Apa ancamannya bagi dia, Pak? Iya, karena Sarah ini diyakini akan mampu menstabilkan Suriah lalu menjadi negara yang bisa membebaskan Palestina. Apalagi sekarang ini info yang terbaru adalah ternyata dominasi para pejuang yang ada di jalur Gaza makin tinggi, Mas Ari, dan Israel makin terhempas. Hari ini kita akan ngobrol ya dengan guru kita yang sudah kangen banget ini. Udah lama ternyata pas kita obrolin ini, jarang lagi untuk tampil di sini yang sudah dikomenkan sama teman-teman semuanya. Karena mungkin jadwal tur beliau udah sampai ke Eropa ya. Jadi kita mungkin tidak bisa menemukan jadwal waktu beliau saat ini. Kita bertemu dengan guru kita Buya Uzma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi Buya. Alhamdulillah. Sama-sama Mas Ari. Udah keliling dunia kayaknya nih Buya nih. Dunia ini nggak gede Mas Ari. Segini aja kok. Kalau udah kita jalan di dunia itu kecil ya sebenarnya. Di mana-mana ketemu orang kita. Orang kita lagi. Iya benar, Masya Allah. Dan kalau kita lihat Buya, perkembangan yang terjadi ya, bahwa Gaza sejak Oktober 2023 telah membuka banyak tabir. Ya. Yang sekarang kita lihat ya, Amerika ternyata tidak sehebat itu gitu kan. Alhamdulillah. Ya, kebongkar kedoknya. Kalah perang akhirnya kan. Lagian di mana mereka pernah menang? Kasih tahu Mas Ari, ada nggak mereka dalam sejarah perangnya menang? Mereka menang biasanya kalau ngadu domba sama dalam negara itu. Itu paling kayak Venezuela kemarin. Nyaplok gila-gilaan yang menghadapi memang orang-orang pecundang semua. Tapi kalau yang dihadapi adalah para jago-jagoan, mereka nggak pernah menang. Vietnam aja nggak menang ya? Itu karena Vietnam jagoan. Afghanistan aja nggak menang. Afghanistan jagoan. Jadi di mana mereka pernah menangnya cuma di TV. Buat film Hollywood, jadikan Rambo, Sylvester Stallone itu ya kayak gitu baru menang. Menangnya di TV. Iya. Tapi itu memang propaganda berarti ya. Propaganda framing seolah-olah mereka punya kekuatan. Iya. Dan kelihatan sekali mereka nih nyalinya kecil. Badut. Kalau kita lihat Buya di Piala Dunia ini, kelihatan banget pengecutnya. Kelihatan banget takutnya gitu loh. Kan berarti memang takut itu kan? Iya. Ini Piala Dunia terburuk kan yang pernah diselenggarakan orang-orang bilang nih. Tapi Buya, ini fakta-fakta ini terbuka satu persatu. Ya, bagaimana Israel juga tidak sekuat itu ternyata. Sekarang menuju kehancuran juga begitu. Alhamdulillah. Udah pernah ada nubuahnya Buya? Bukan nubuah lagi, ayat. Di dalam kullama adu naudu. Setiap kali mereka kembali jahat, kembali ingin menunjukkan keperkasaannya, kekuatannya, seolah mereka lah penguasa dunia, semuanya harus di bawah telapak kaki mereka. Setiap kali mereka kembali seperti itu, kami kembali menghinakan mereka. Kami kembali mempertontonkan betapa lemahnya mereka. Janji Allah. Di dalam surah Al-Isra kan jelas sekali Allah sebutkan gitu. Jadi alhamdulillahnya kita ada kitab suci yang menjadi pedoman kita. Seberapapun hebatnya musuh-musuh Islam tampil, endingnya tetap pihak kebenaran yang menang. Dan sejarah selalu seperti itu kan. Mau Firaun berhadapan dengan Musa, sebagaimana Firaun mempertontonkan kepada dunia jumawanya dia dengan senjatanya, pasukannya, dan segalanya, toh berakhir di kubangan kematian juga. Dan itu ketika orang-orang yang dia berada di atas kebenaran hampir tidak berkutik, tidak berdaya. Nabi Musa dengan Bani Israel saat itu. Itu Mas Ari. Dan itu terus berulang. Sepanjang sejarah, endingnya jelas. Demikian dengan Amerika hari ini. Demikian dengan kekuatan NATO, Eropa. Apalagi Israel. Israel juga lebih tegas Allah mengatakan. Marratain kata Allah dalam Al-Quran.
Dan untuk marah yang terakhir ini kita udah sepakat nih Mas Hari. Ya. Sepakatnya adalah para ulama ahli-ahli tafsir kontemporer sepakat mengatakan saat ini kejayaan Israel itu dengan kesombongan dan kebiadabannya ada di puncaknya, itu adalah sekarang. Jadi nggak ada lagi masa berikutnya. Ini adalah masa yang kali kedua itu. Nah, di masa yang kali kedua sama dengan ayat sebelumnya, ba'athna, kami kirimkan ke atas mereka itu ibadan lana, hamba-hamba kami uli ba'sin syadid, yang memiliki keberanian yang sangat, yang memiliki, kalau uli ba's itu ibaratnya kalau menyengat itu benar-benar beracun, kalau menggigit benar-benar mematikan, ibaratnya gitu ya. Walaupun dia bisa jadi senjatanya nggak seberapa, tapi uli ba's, mereka itu betul-betul perkasa, betul-betul tangguh, kuat, pemberani dan tidak pernah menyerah. Itu yang uli ba's syadid, bersangatan. Ngapain mereka? Fajasu khilalad diyar. Lanjut, dengan itu Allah SWT tunjukkan bahwa mereka pada akhirnya kami akan hinakan mereka. Sekarang kehinaan orang Yahudi itu dunia yang sudah mengumumkan. Kemana saja mereka terdampar, mau wisata, kemana aja, pasti kalau ketahuan itu warga negara Israel pasti diusir. Mau masuk negara apa saja, mau ke Belanda, mau ke Paris, mau ke Jepang, ke Vietnam, ke Australia sekalipun, pasti diusir. Uniknya ini zaman orang bisa langsung memvideokan, diviralkan. Israel, keluar kamu, Israel, keluar kamu, pembunuh anak-anak. Ini non-muslim loh. Ya, mereka masuk ke daerah non-muslim. Nah, yang kecolongan itu Indonesia. Indonesia selalu kecolongan. Kejadian sama apa ya? Di mana? Lagi di Jepang. Iya. Kita satu lift kan. Binanya lihat binanya pakai hijab kan. Nah, kita kan biasa kalau lift itu kan langsung ngobrol nih. Iya. Terus ngobrol gitu. Dari mana asalnya gitu kan ngobrol. Dia nyebut nenggor duluan, good morning. Oh ya, good morning gitu. Dari mana asal gitu. Dia lihat-lihatan dulu tuh bilang, kami dari Israel, tapi kami sudah lama tinggal di Thailand. Jadi kami nggak ikut-ikut dengan klarifikasi. Karena kita nggak nanya. Kelihatan gitu kan. Ya ketakutannya. Karena dia tahu kita pasti keluarga Islam nih kan gitu kan. Kita tanya gitu, cuma nanya gitu aja kan. Kami orang Israel, tapi kami sudah lama tinggal di Thailand. Jadi kami nggak ikut-ikut dengan perang yang sekarang ini. Ya udah nggak apa-apa. Udah nggak pede duluan gitu dia. Betul. Alhamdulillah. Sebelumnya mereka tuh raja dunia. Ya. Jadi kami hinakan mereka. Begitu juga secara militer. Sekarang dunia mencibir mereka semua. Secara militer katanya terkuat se-Timur Tengah. Katanya terbaik teknologinya seluruh dunia. Apaan itu? Kan gitu. Istilahnya hina dia pandangan orang. Pandang internasional. Bahkan 159 negara memaksa untuk mempidanakan mereka-mereka ini. Kan bentuk kehinaan. Amerika udah nggak didengar oleh negara-negara seluruh dunia di bawah PBB. Akhirnya keselnya Amerika keluar dari PBB. Kan gitu, karena wibawanya udah nggak ada. Jadi Amerika yang ikut membacking bangsa yang hina ini ikut hina dia. Nah inilah dia, kami hinakan mereka. Itu udah terjadi Mas Ari. Maka sesungguhnya kami lebih tepat mengatakan mereka adalah badut-badut yang berkostum Hulk. Yang kostumnya adalah kostum Thor, ibaratnya yang kuat-kuat gitu ya. Kelihatan besar aja. Badutnya doang itu, kelihatannya besar. Tapi sebenarnya mereka pengecut. Digertak sedikit pipis dalam celana. Iya benar. Ya, pasukan Popo. Popo ya. Pantesan ya Trump nih berkali-kali kerjaannya mengancam lewat tweet gitu ya. Dia pakai statement gitu. Orang lama awalnya dipikir wah marah nih dia gini. Lama-lama nggak didengar. Udah kebanyakan gitu. Ancamannya nggak jelas gitu kan. Kenapa? Kalau bahasa Padang itu ada pepatah Minang berkata begini ya. Abih gali dek gali tiak. Pasa jalan dek batampuh, apa kaji dek baulang. Artinya apa? Diterjemahkan ya. Abih gali dek galitia, itu habis gelik karena keseringan digelitik, udah nggak gelik lagi gitu ya. Pasa jalan dek batampuh, ada semak belukar tuh, karena sering bolak-balik ditempuh, akhirnya dia membentuk jalan sendiri. Nah, itu pasa jalan. Apa kaji dek baulang. Hafal ilmu itu karena sering diulang-ulang, hafal sendiri. Jadi Amerika karena seringan ngobrol ancaman kesana kemari, tapi nggak ada prakteknya, nggak ada nampak. Orang akhirnya langsung orang paham di omdo ya, omong doang nih, ancaman doang, udah nggak percaya orang sekarang. Dia dianggap tako istilahnya. Trump always chicken out, begitu kan? Itu yang bikin supporter dia sendiri. Gara-gara ngancam-ngancam tapi nggak berani ngapa-ngapain kan gitu kan. Sahih. Belakangan bingung nih.
Trump ini bingung karena Selat Hormuz tetap ditutup sama Iran dan dia bilang katanya mau minta sama-sama ngerjain, nggak diterima sama Iran, tapi nggak bisa ngapa-ngapain, nyerang juga nggak berani Amerika sekarang. Kita harusnya belajar banyak ya. Itu bukti bahwa ketika kita bisa mandiri, memenuhi kebutuhan kita dengan dia berdiri di atas kaki kita sendiri, kita memproduksi dengan tangan kita sendiri, insya Allah kita tidak bisa didikte dan nggak bisa diancam oleh orang-orang luar sana. Iran 40 tahun lebih istilahnya dalam embargo. Ibaratnya gimana seluruh kekuatan dunia dicoba dan dipaksa untuk menundukkan Iran. Iran sudah bisa memproduksi sendiri. Pertaniannya, minumnya, energinya semacamnya diproduksi sendiri. Nggak bergantung ya. Akhirnya nggak ada masalah. Lanjutkan saja, nggak ada masalah gitu kan. Sama Cina juga begitu. Cina baru 20 tahun belakang dia akan bangkit luar biasa kan. Cina bagaimanapun diancam oleh Amerika, apalagi sekarang kan Amerika baru-baru ini yang terbaru nih Mas Ari. Apa kata Amerika? Kalau kalian masih mensupport dan masih membeli minyak dari Iran, karena 90% minyak Iran itu Cina yang beli sekarang. Kalau kalian masih membeli, kami beri sanksi yang seberat-beratnya. Silakan aja kata Beijing. Ya, silakan nggak ada aja. takut-takutnya. Mana ada takut ceritanya? Karena kami nggak pernah bergantung sama kalian. Ya, kalau kalian embargo kami embargo balik. Banyakan mana embargonya nanti? Banyakan siapa yang lebih butuh? Kami punya semua produksi dan kami sendiri udah nggak, bahan-bahan bakunya udah nggak bergantung lagi dengan Amerika. Itu Amerika contoh, ya. bergantung sama Cina. Amerika bergantung sama Cina. Jadi silakan aja, nggak ada takutnya Cina. Turki juga sama. Turki bagaimanapun dia ditekan, diancam oleh Amerika, dia dirinya sendiri karena dia memproduksi sendiri. Sebenarnya, Mas Ari, Indonesia ini kalaulah diurus dengan benar oleh orang yang benar, dia bisa menjadi superpower baru. Karena dia punya segala-galanya. Apa yang dibutuhkan untuk teknologi tercanggih dalam bidang apa saja Indonesia punya material aslinya ya. Jadi sayangnya di kita ini masih sesat gitu ya. Cara pemerintahannya, orang-orang yang mengurusnya, orang-orang sesat gitu. Masih banyak korupsinya di sini. Banyak, malingnya rajanya di Indonesia. Rajanya ya, dan saya dengar bahwa Indonesia cuma punya 3 kapal selam seluas ini. Itu pun udah karatan. Udah karatan juga gitu kan. Nggak ada yang bisa pakai lagi. Nah itulah dia. Mudah-mudahan ya ini ada pembaruan ya. Di mana kebangkitan ini sebentar lagi ya kata berasanya. Pasti. Kalau saya lihat Israel kan menurut laporan bahwa 60.000 bisnis yang ada di Tel Aviv itu udah tutup. Alhamdulillah. Karena ya siapa yang mau berbisnis investasi di sana kan? Sahih. Habis-habisan. 1 juta warga udah check out. Karena nggak mau tinggal di konflik. Bakar paspor mereka. Iya. Bakar paspor, ganti keluarga negara. Iya. Iya. Butuh 20-30 tahun untuk mengembalikan Israel. Belum tentu. Kalau seandainya dunia ini aman aja, 20 tahun ke depan itu belum tentu akan pulih Israel. Alhamdulillah Mas Ari. Jadi ini berat. Mereka itu maksain diri, kalau bahasa Padangnya lagi disosialisasikan bahasa Padang nih, lah taciri cidonya, taciri hijau istilahnya. Apa tuh? Nya hijau gitu. Udah maksain buang tercirit gitu, cirit hijau gitu ya. Iya. Jadi Israel itu sekarang maju salah, mundur kena gitu ya. Maju kena, mundur kena. Posisinya begitu sekarang. Maksain diri. Sekarang dia coba lagi nyerempet ke Suriah kan. Di bagian selatan Suriah kan dah ribut lagi. Coba di negara orang dia buat pos militer merangsek maju demi maju. Rakyat Suriah sekarang itu sudah angkat senjata. Itu sipil. Ya, sementara rakyat Suriah itu udah lama ya sejak merdeka dari Bashar Assad. Rakyat Suriah itu udah lama buka pintu. Kami mau bebaskan saudara kami di Palestina, udah lama. Pemerintahnya aja yang nanan. Kalian nggak boleh gitu. Kita prioritaskan keamanan negeri. Kita prioritaskan ekonomi. Karena mungkin belum siap kali mungkin ya. Karena masih baru ya. Masya Allah ya, kalau pimpinan yang sekarang terbaru Ahmad Syara itu, menurut analisa kami, beliau itu benar-benar makhluk yang diilhami oleh Allah. Dibimbing oleh Allah agar tindak tanduknya bijaksana. Ya, kami merasakan cipratan sedikit gambaran Al-Mahdi itu ada pada Ahmad Syara. Tapi bukan Ahmad Syara Imam Mahdinya. Bukan. Tapi sekelas Ahmad Syara saja yang habiskan umurnya itu di medan jihad dan sejak mudanya, tahu-tahu memimpin pemerintahan yang super kacau, ekonominya super ambruk, rakyatnya super hancur. Kok bisa sekondusif itu dia membimbing? Itu keajaiban yang sangat dahsyat itu sebenarnya. Untuk manusia sekelas yang kombatan tempur mujahid di garda terdepan, dinilai kepalanya itu oleh Amerika 10 juta dolar Amerika. Siapa yang? Iya,
siapa yang bisa membunuhnya? Ahmad Syarah? Ahmad Syarah ini kan dulu namanya Abu Muhammad Al-Jawlani kan, yang memimpin HTS. Ternyata ketika beliau secara tiba-tiba, tanpa beliau prediksi dan tanpa pernah dibayangkan, dulu kan awalnya itu dari Idlib, hanya ingin membebaskan Aleppo atau Halab, ya kan? Ternyata malah pintunya kebuka langsung sampai ke Damaskus. Selesai dah satu negara. Tanpa pernah beliau pikirkan akan nyampe ke Damaskus. Dalam waktu yang hitungannya belasan hari, 12 atau 13 hari gitu. Ajib ini. Runtuhlah, larilah Bashar Assad ke Rusia. Moskow. Dan sejak itu bagaimana langkah-langkah beliau dalam rangka memprioritaskan kembalinya keamanan. Bagaimana langkah-langkah beliau memulihkan ekonomi. Bagaimana langkah-langkah beliau menstabilkan politik. Dan itu langkah-langkah yang dunia angkat topi semua. Awalnya banyak orang skeptis. Banyak orang nggak percaya. Ini berhasil nggak ya? Berhasil nggak ya? Ajibnya, coba lihat. Jangankan itu, Arab Saudi yang anti teroris, anti jihad sebelumnya, melihat prestasi yang bisa ditunjukkan oleh Ahmad Syarah. Arab Saudi jor-joran sekarang kan ke Suriah. Oh, dia secara support? Iya Allah. Ini Mas Ari, sekarang tiap hari kontainer-kontainer besar itu dari perbatasan masuk ke Suriah. Masuk situ. Ngapain? Bawa semen, bawa besi, bawa alat-alat konstruksi bangunan itu semuanya dibawa. Pembangunan besar-besaran sekarang di Suriah. Makanya kata Ahmad Syarah akan ada jutaan pengungsi ya dari Palestina dan lain-lainnya itu. 2027 seluruh mukhayyamat ini sudah tidak ada lagi. Sudah apa itu mukhayyamat apa? Mukhayyamat itu kemah-kemah pengungsian. Ya, nanti sudah dipindahkan, sudah ada rumahnya mereka masing-masing. Masya Allah. Itu menunjukkan sebuah prestasi yang kemana sih mau dicari pemimpin yang bisa seperti itu gitu. Nah, sementara sebagian orang yang hatinya banyak fitnah, nuduh Ahmad Syarah itu kacung Amerika lah, ya anti Israel lah, segala macamnya. Israel saja siapa nama Perdana Menteri Israel ini, Benjamin Netanyahu ya, dia sendiri mengumumkan di televisi, termasuk Ben Gvir, termasuk Menteri Perangnya, ya Menteri Pertahanannya, wajib bunuh si Syarah itu. Syarah harus mati. Apa ancamannya bagi dia apa? Iya, karena Syarah ini diyakini akan mampu menstabilkan Suriah, lalu menjadi negara yang bisa membebaskan Palestina. Mengancam bagi dia? Bagi mereka itu ancaman. Mereka bersinggungan langsung kan ya? Kan tetanggaan. Tetanggaan banget gitu ya. Bagian utaranya Israel dengan bagian selatannya Suriah. Kan langsung yang dataran Golan itu kan sudah dataran tinggi Golan kan sudah dicaplok oleh. Padahal dalam undang-undang internasional, dalam perjanjian internasional itu adalah milik Suriah. Di Israel namanya bangsa kera monyet ya. Mereka langsung saja main ambil. Mudah-mudahan Ahmad Syarah nggak ngelawan. Ya, rakyat Suriah itu udah gatel Mas Ari. Buya kan baru 2 minggu yang lalu baru pulang dari sana. Idul Adha kan di sana. Gatal gimana mereka? Gatal udah benar-benar minta kepada penguasanya, pemerintah, bukakan pintu. Kami mau selamatkan saudara kami, tolong saudara kami di Palestina. Kami memerdekakan Masjid Al-Aqsa. Gitu, kita udah merdeka, ngapain lagi? Alhamdulillah, beliau dan para ulama masih menahan diri dan mengendalikan diri. Tapi kan si Israel nyari gara-gara terus nih. Nggak ada hari nggak perang, harus perang terus. Ya memang kan Amerika itu kan salah satu pasalnya oleh Iran itu harus menghentikan serangan di Lebanon. Ya kan. Tapi ternyata Israel nggak mau berhenti. Karena kalau berhenti dia masuk pengadilan. Ini serba salah sebenarnya. Makanya maju salah, mundur salah. Tapi kenapa Amerika nggak perang aja sama Israel? Kalau emang iya. Ya nggak mungkin lah. Iya makanya. Karena kalau Israel itu sendiri adalah Amerika. Ya kan kalau dibilang penghalang perdamaian itu hanya Israel kan berarti. Penghalang perdamaian adalah serangan Israel ke Lebanon kan. Berarti penahan dia kan punya sebab itu. Amerika kalau dia mau objektif dia punya alasan untuk menyerang Israel karena Israel adalah yang menjadi batu sandungan untuk terjadinya perdamaian. Kan gitu kan mestinya kan. Ya udah tinggal pilih dia. Ekonominya lagi rusak kan. Alhamdulillah. Kemudian juga minyaknya tinggi kan gitu kan. Dapat tuntutan dari semua negara, parlemen segala macam. Dia harus menurunkan harga itu, harus menguasai Hormuz, tapi nggak bisa dikuasai. Alhamdulillah. Jadi kalau kita lihat makin ke sini, makin sendiri mereka, makin ditinggalkan oleh konco-konconya, mitra-mitranya. Eropa pun menjauh dari Amerika. Amerika ditinggalkan oleh dunia. Jadi sebelum Amerika merasa ditinggalkan dunia, dia sok-sokan
keluarlah dari ini, keluarlah dari itu, bahkan dari NATO pun Keluar deh. Jadi itu bentuk kefrustasian sebenarnya. Ngambek ya. Gue bisa menyelesaikan segala-galanya kok gitu. Akhirnya dia coba buat BOP. Ya, dia coba buat pertandingan bagi NATO. Bagi PBB. Tandingan bagi PBB. Oh. Ya, saya bisa dengan sendiri saya bisa rekrut orang yang masih loyal dengan saya. Nah, ternyata baru aja dideklarasikan BOP nyerang Iran dia. Iya. Apa kayak gini ya jadi pimpinan BOP? Makanya. Nah, gitu ya. Jadi semakin lama dunia semakin membongkar, ya, semakin membongkar busuk dan boroknya negara superpower yang sebentar lagi akan habis ini. Nah, kalau menurut nubuah bahwa sekitar tahun 2027 katanya, menurut saya Yasin kan, itu tahun maghribnya untuk Israel. Taib. Sebenarnya amarat atau tanda besarnya itu sudah nampak, Mas Ari. Sejak 1,5 tahun yang lalu. Oh. Dari mana? Dari mana? Nah, itu dia dari mana? Ini ada sebuah analogi, ini penting untuk disampaikan pada kaum muslimin ya. Coba kita tenang sedikit, hisap nafas yang dalam, kemudian tahan di perut, tahan di dada. Kami menyampaikan kabar gembira ini sebenarnya. Apa nih? Iya, nih kabar gembira. Gimana? Jadi gini Mas Ari. Di dalam satu tubuh umat ini ada organ yang paling menentukan untuk dan membuktikan, menunjukkan tubuh itu masih hidup atau tidak. Ditentukan oleh adanya organ itu, dan organ itu selalu berdenyut, berdetak. Ya. Apa itu namanya? Jantung. Jantung. Jantung bagi tubuh ini kerjanya apa? Memompa darah. Ya. Kemudian menyalurkannya ke seluruh tubuh. Dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dan Rasulullah menganalogikan dunia Islam ini jantungnya adalah Baitul Maqdis. Sehingga muncullah di hadis Nabi yang sangat banyak. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Selalu ada satu kelompok dari umatku. Mereka terang-terangan berada di atas kebenaran dan terang-terangan membela kebenaran. La yadurruhum man khadhalahum. Tidak pernah mereka berubah. Tidak pernah mereka berhenti, bergerak, berbuat, berdenyut, berdetak gitu istilahnya kan. Walaupun mereka dikhianati, walaupun mereka ditelantarkan, walaupun mereka disakiti ya. Mereka tidak pernah berhenti. Allah senantiasa bersama mereka. Hatta yanzila alaihim al-Masih Isa alaihissalam. Sampai turunnya Nabi Isa nanti di akhir zaman. Kelompok ini selalu ada kata Rasulullah. Mereka selalu bergerak, mereka selalu berjuang dan melawan, mereka selalu di atas kebenaran. Allah meridhai mereka. Para sahabat bertanya, "Ainahum ya Rasulullah?" Mereka itu di mana ya Rasul? Nabi menjawab, "Hum bi Baitil Maqdis wa aknaf Baitil Maqdis." Baitul Maqdis itu di mana? Palestina. Ya, mereka berada di Baitul Maqdis dan di sekitaran Baitul Maqdis. Ini kelompok selalu ada. Mereka selalu hidup. Mereka menjadi denyut jantung yang memompa kehidupan dunia Islam. Ibaratnya begitu. Simbolnya dunia Islam masih ada dan masih hidup adalah karena perlawanan masih ada di sana. Gitu ya. Perlawanan masih ada. Cuma masalahnya Mas Ari, tubuh umat Islam ini, dunia Islam ini di mana-mana sedang berdarah-darah. Di Xinjiang, di Rohingya, ya kan, di berbagai negara seperti Sudan sebagainya sedang berdarah-darah umat Islam ini. Ibarat tubuh berdarah, itu darahnya kurang. Ya, yang akan dipompa oleh jantung ketika darah kurang, bagaimana? Jantung akan lemah untuk bergerak, kekurang darah kan. Berarti harus ada infus darah yang dimasukkan dari luar. Ya, alhamdulillah yang dilakukan oleh umat Islam selama ini udah benar. Mensupport darah-darah perjuangan itu dari luar. Dari Indonesia berbagai NGO bergerak, kirimkan bantuan, ya, agar rakyat di sana tetap hidup. Karena tekad mereka selama kami masih hidup, kami akan terus bergerak. Kami akan terus melawan. Alhamdulillah ini bentuk yang benar ya. Jadi infus darah perjuangan yang benar itu adalah terusnya mengalirnya bantuan-bantuan. Ini yang dipusingkan oleh Israel dan Amerika itu. Selama melalui jalur-jalur yang mereka bisa dinginkan, bekukan, mereka stop, mereka akan stop. Termasuk melalui jalan darat, Rafah dan macamnya, mereka akan stop supaya nggak masuk bantuan itu, supaya mati perjuangan itu. Tapi dari mana itu? Apa itu? Dapat suplai
Selalu ada. Dijamin oleh Allah ada sampai hari kiamat, berarti ada aja salahnya. Ada aja jalurnya. Ada aja, ada Allah kan gitu intinya. Ya. Selama ada Allah, mereka takdirnya masih hidup, pasti ada rezeki masuk pada mereka. Pokoknya kita jangan berhenti berbuat menolong mereka. Ada aja jalurnya. Sesempit-sempit apa mereka nutup, ada aja salahnya. Nah, itu harus kita imani itu ya. Apalagi sekarang, ini info yang terbaru adalah ternyata dominasi para pejuang yang ada di jalur Gaza makin tinggi, Mas Ari. Dan Israel makin terhempas. Takbir dong. Alhamdulillah. Allah Akbar. Ini berita terbaru. Ini menakjubkan sekali. Jadi kita kembali. Jantung daripada dunia Islam ini adalah Baitul Maqdis. Dan jantung itu masih berdenyut. Masih berdenyut. Ya, masih memompa darah. Ya. Dan alhamdulillah bantuan umat Islam tetap mengalir. Tetap. Walaupun agak kadang-kadang angin-angin cik ayam kata orang Padang ya. Yaitu panas-panas tai ayam. Angin-angin cik ayam. Iya. Panas-panas tai ayam kadang-kadang hangat. Lalu cepat dinginnya. Tapi kayaknya itu bahasa Padangnya ini kecepiri tadi. Lain lagi. Jadi begitu. Walaupun di Indonesia memang agak dingin ya. Agak dingin kontribusi umat Islam. Iya, nggak sehangat kemarin. Iya, nggak sehangat kemarin. Tapi mudah-mudahan lah selalu ada, walaupun nggak banyak. Kan terpilih orangnya, makin lama makin terpilih. Terseleksi. Iya, terseleksi. Kita lanjut. Jadi itu kunci ya, bahwa Baitul Maqdis dan perjuangannya adalah simbol hidupnya, masih hidupnya dunia Islam. Di mana kelihatan? Di Baitul Maqdis. Masih ada perlawanan. Yang dilawan adalah superpower dunia. Ya, Amerika dengan seluruh antek-anteknya, Eropa sebelum ini dan sebagainya. Di sebelah jantung ada yang sangat dekat dan itu menentukan bagi sehat dan sakitnya seluruh tubuh. Apa? Hati. Hati ya? Hati. Jadi Nabi berkata, "Ala ketahuilah inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh ini ada segumpal daging. Ya, ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu benar, sehat, seluruh tubuhnya pasti sehat. Wa idza fasadat, kalau segumpal daging itu sakit, rusak, fasadal jasadu kulluh. Seluruh tubuh sakit. Jadi hati itu ditafsirkan oleh Rasulullah di hadis yang lain. Idza fasada ahlus Syam fala khaira fikum. Kalau penduduk Syam, Syam ini dalam literasi Islam yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabat, yang dipahami oleh orang Arab hari ini, jadi itu adalah Damaskus. Damaskus. Ibu kotanya Suriah. Jadi Damaskus ini adalah Syam. Kalau kita ke Idlib, ke Aleppo, ke Dar'a, ke Hama dan lain-lainnya, kalau kita tanya mereka, ente mau kemana? Ana mau ke Syam. Berarti yang mereka masuk adalah Damaskus. Kalau kita tanya orang Yordania, orang Lebanon, orang Palestina, mau kemana ente? Anak ke Damaskus, anak ke Syam. Berarti Syam yang dipahami itu adalah Damaskus. Nah, sementara yang tadi Yordania, Palestina, Suriah, Yordania itu sebenarnya biladus Syam, kawasan negeri Syam. Yang Syamnya sendiri adalah Damaskus. Nah, jadi Nabi berkata, apabila penduduk Syam, apabila negeri Syam sudah sakit, sudah rusak, seluruh dunia Islam akan rusak. Akan sakit. Dan itu faktanya sekarang. Sejak runtuhnya khilafah Islam ya, 3 Maret 1924 ya. Kemudian dunia Islam kan bertumbangan. Pada akhirnya Syam sendiri, Damaskus, Suriah jatuh ke tangan dinastinya Asad, Hafez al-Assad. Lalu mati dia, digantikan oleh putranya Bashar Assad. Itu udah lama Bu ya? Ya udahlah, sejak 1924 kan. Ya, jadi ini kalau dikumpulkan semua, mereka itu yang menyebabkan kondisi Syam itu sangat sakit. Terjajah, tertindas, dizalimi, dihabisi, dibunuh, dibantai, disiksa, ya. Rakyatnya dimiskinkan, kehidupannya dihancurkan, ya, pendidikannya juga rakyatnya dibodohkan, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu. Faktanya yang kelihatan di seluruh dunia Islam apa? Seluruh dunia Islam sakit. Karena hatinya sakit. Karena di Syamnya sedang sakit. Ini rahasia besar loh Mas Ari. Ini rahasia besar. Diingat saudaraku, ini rahasia besar. Ada dampak rohani, hubungan hubungan rabitah ilahiyah antara hati dengan seluruh dunia Islam. Termasuk Indonesia.
ya, termasuk nanti Malaysia, Brunei, dan Yeah. macamnya ya, seluruh dunia Islam. Melihat kita ini sakit tidak, lihat Syam sedang sakit nggak? Ya. Berarti kita pasti sedang sakit. Islam kita, keimanan kita, kehidupan kita. Tapi kalau kapan lagi hidup Indonesia ini akan jadi baik? Ya kuncinya satu aja, sedang sehat nggak Syam? Kalau sedang sehat pasti Indonesia akan Beres, sehat. ya. Jadi itu berdampak. Melihat dunia Islam gampang, lihat aja Syam, Damaskus. Nah sekarang Damaskus sebagai hati peradaban umat Islam ini sudah merdeka. Udah mulai 1,5 tahun yang lalu sudah merdeka. Dengan merdekanya mereka, otomatis terjadilah pemulihan kepada hati dan lingkungan sekitar hati. Suriah itu sedang pemulihan besar-besaran sekarang. Benar yang dilakukan oleh Ahmad Syara sekarang ini. Benar sekali beliau menolak apapun provokasi yang bisa menyedot dan menyeret mereka kembali ke kancah perang. Itu udah benar sekali. Ya, yang terbaru kan Amerika Israel minta bantuan sama Suriah untuk menghabisi bukan untuk menghabisi Hizbullah. Yang kan mereka musuh bebuyutan dari dulu. Semasa masih berjihad dulu, mereka kan betul-betul udah pernah ketemu. Rival banget kan, perang-perangan. Hizbullah dengan Ahmad Syara ini perang beneran habis-habisan. Nah sekarang dia udah berkuasa, saatnya Ahmad Syara balas dendam kan gitu intinya. Ternyata apa kata Ahmad Syara? Kami bukan kacung. Iya, kami tidak akan mau berperang. Kami tidak akan terpancing dan tidak akan menjadi pion. Apalagi perangnya orang. Ya, kami tidak akan menjadi pion Amerika. Jadi kalau ada kawan-kawan kita yang hatinya masih dibutakan oleh setan yang menuduh Ahmad Syara ini adalah anteknya Amerika, Amerika yang udah bilang bantu Israel perangi Hizbullah, kami senjatai kalian. Enggak, kata Ahmad Syara, kami bukan pion kalian. Itu kan Iran yang mensupport, itu kan musuh kalian. Kami punya masalah dengan Iran di Suriah saja, kami tidak punya masalah dengan Iran di negaranya. Coba, keren banget jawabannya. Ini jawaban diplomatik. Kedewasaan ini butuh ratusan tahun istilahnya untuk bisa sampai mampu menjawab begini. Nah, makanya kita lihat sekarang ini sudah benar yang dilakukan oleh masyarakat. Kita kembali. Jadi hati umat Islam yang selama ini sakit sudah merdeka. Sudah terbuka seluruh pintu untuk menyuntikkan pemulihan, percepatan pemulihan. Kalau sudah pulih hati umat Islam ini, Damaskus, Suriah, dampaknya pada Palestina nanti ini. Sejarahnya terulang begitu. Gitu? Setiap kali Palestina terjajah, Masjidil Aqsa ternyata dilihat Syamnya memang terjajah. Jadi Syamnya harus merdeka dulu. Harus merdeka dulu. Ketika Syamnya sudah merdeka, otomatis ini sembuh Palestina. Otomatis. Jadi udah dekat ya dengan apa yang dikatakan Syekh Ahmad Yasin 2027 ya dengan tahun kita. Kalau nggak tahun depan ya tahun depannya lagi paling telat. Paling akhir, paling last minute itu. Ya, jadi mungkin saja akhir 2026, Allahu a'lam. Kalau secara pribadi saya lebih optimisnya di 2027. Paling telat itu 2028. Ya, karena seluruh tanda-tanda pendukung yang lain sudah muncul, Mas Adi. Ya, dunia sudah meninggalkan mereka, dunia sudah membenci mereka, Amerika pun semakin lemah, NATO juga sudah meninggalkan mereka dan sebagainya. Apalagi ekonominya sudah hancur begini, udah nggak ada. Jadi kalau melihat tanda-tanda yang lain itu sudah ada. Lagi pula, mungkin Mas Hari pernah kalau nggak salah mengundang Syekh Masri Al-Fuli ya. Pernah kita dengarkan diskusi Mas Hari dengan beliau. Beliau bilang, Masya Allah, yang beliau sampaikan insya Allah hak, insya Allah adalah benar. Bahwa pembebas Syam itu di akhir zaman adalah dari dzurriyyah Rasulullah. Pasukannya begini, ciri khasnya begini, yelnya begini, kata Rasulullah. Dan itu ditemukan sama masyarakat. Ya, ditemukan pembebas Syam sekarang ini. Orangnya temuin? Iya, ya artinya secara hadis nubuat Nabi itu dengan orangnya cocok. Mirip. Lengkap masalahnya. Lengkap, bukan cocok logi nih tapi tapi lengkap. Mulai dari mulai dari karakternya sampai kepada pasukannya, yel-yelnya dan bentuk serangannya dan sebagainya itu bukan cocok logi tetapi benar-benar ketemu gitu. Oke. Gimana ketemunya? Hadis itu dengan orangnya. Dengan Ahmad Syara ini. Ahmad Syaranya ketemu? Maksudnya? Ketemu. Maksudnya si Ahmad Syaranya malah ya. Yang dimaksud saya pikir Ahmad Syaranya ketemu dengan itu. Bukan. Justru Ahmad Syaranya. Maksudnya hadis ini cocok dengan Ahmad Syaranya gitu. Walaupun dia bukan Imam Mahdi. Dia bukan Imam Mahdi. Ya. Bukan.